Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muznibin wa habiba rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aidan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila shalihan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan awwalu ma yuhasabu 'alail 'abdu yaumal qiyamati as-shalah fa in wujidat tammatan qubilat wasairu 'amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu 'amalihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para guru, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah, yang kita hormati dan kita muliakan Syekhul Bait, tuan rumah sekeluarga, Ketua Pokjas Samarinda yang kita hormati dan kita muliakan, seluruh hadirin hadirat, para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama, berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini dalam rangka mentakzimkan, membesarkan peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dirangkai dengan haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17, di mana kita sudah tadi bertahlil, baca nasyid. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada beliau Abah Guru Sekumpul, sehingga mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau di sisi Allah dan kita pun mendapatkan keberkahan daripada acara ini. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada seorang nabi yang paling tampan wajahnya, paling gagah perkasa bentuk tubuhnya,
paling luhur akhlak budi pekertinya, paling bersih hatinya, dan paling khusyuk di dalam sembahyangnya, ialah junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam ini moga-moga sampai kepada keluarga-keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara keistimewaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dipilih dan diundang oleh Allah untuk diisrakan dan dimi'rajkan, diperjalankan pada suatu malam hari dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Berikutnya dinaikkan beliau dari Baitul Maqdis hingga sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa. Melalui perjalanan Isra dan Mi'raj itu baginda Rasul menerima secara langsung wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala berupa perintah salat 50 waktu dalam sehari semalam. 50 waktu Bapak Ibu, kada gampang-gampang. Nah, dan Nabi kita menerima dengan ikhlas, menerima dengan lapang dada, tidak keberatan. Lalu beliau mau turun ke muka bumi, disambang oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini orangnya pemandir. Ujar Nabi Musa, ya Muhammad, ma farada rabbuka alaika wa ala ummatik. Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan Tuhan engkau untukmu dan untuk umat engkau? Ujar Nabi, khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Allah mewajibkan kepadaku dan umatku sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam. 50 waktu Bapak Ibu, kada gampang-gampang. Nah, lalu ujar Nabi Musa, wahai Muhammad, terlalu banyak 50 waktu itu, terlalu berat rasanya bagi umat engkau. Ayo kembali engkau ke hadirat Allah, minta keringanan. Yang 50 waktu itu minta dikurangi. Nah, Nabi kita ini Nabi yang raufun rahim, Nabi yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Terdorong rasa cinta dan kasih sayang beliau kepada kita, akhirnya Nabi pun menerima saran dan masukan dari Nabi Musa ini. Maka kembalilah beliau menuju ke hadirat Allah, meminta agar yang 50 waktu ini dikurangi. Nah, kemudian Allah pun memberi keringanan, dikurangi pulang 5. Turun pulang Nabi menuju ke muka bumi, bertemu pulang dengan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, hai Muhammad, berapa lagi yang tinggal? Ujar Nabi, dikurangi sudah 5. Bah, ujar Musa, terlalu banyak nih tuh. Umat engkau itu badannya kecil-kecil, badannya lemah, hatinya rapuh. Mana mungkin mereka sanggup sembahyang 45 waktu dalam sehari. Ayo kembalilah engkau kepada Tuhanmu, minta keringanan lagi. Umatku orangnya besar-besar, batang tubuhnya kuat dan kekar, hatinya keras dan kasar. Kulatih sungguh-sungguh, padahal cuma 2 waktu yang diwajibkan Allah kepada mereka orang Bani Israel. Itu aja banyak yang KO, kada sanggup sembahyang 2 waktu. Ayo minta keringanan wahai Muhammad. Akhirnya Nabi pun tagadang pulang lawan kita. Kalau kita nih sembahyang 40 waktu umat, kada sempat menceritakan baju orang lagi.
24 jam kan sehari semalam, ini 50 waktu. Sewaktu 2 kali sembayangan. Sewaktu 2 kali sembayangan. Nang pina pembatal wudu pulang, belencat betis seser. Lalu Nabi pun kembali menghadap kehadirat Allah, minta dikurangi dan minta dikurangi, tersisalah akhirnya 5 waktu. Ini pun menurut Nabi Musa masih terlalu berat, minta pulang sedin supaya ayo Muhammad kembali pulang menghadap kehadirat Allah, minta lagi dikurangi. Apa jawab Nabi? Inni istahyaitu min Rabbi, aku sudah merasa malu dengan Tuhanku. Amun ini juga minta dikurangi, minta dikurangi, minta dikurangi. Aku ridho dan Nabi menerima yang 5 waktu ini sebagai kewajiban bagiku dan bagi umatku. Lalu yang 5 waktu ini sudah menjadi ketetapan Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Walaupun jumlahnya 5 waktu, tapi tidak kurang pahalanya daripada yang 50 waktu. Kenapa? Karena kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Tiap-tiap satu kebajikan berganda pahalanya 10 kali lipat. Walaupun cuma 5 waktu, tapi pahalanya tidak kurang dengan yang 50 waktu tersebut. Nah, 50 waktu ini Bapak Ibu, jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Zuhur asar 4 4 8. Maghrib isya 3 4 7. 15 sudah. Subuh 2 rakaat jadi 17. Di dalam kitab Miftahul Jannah disebutkan rahasia 17 rakaat ini. Allah menjadikan siang dan malam 24 jam. Allah jadikan neraka 7 tingkat. Neraka itu 7 tingkat, sorga 8 tingkat. Kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu pas saja. Tapi kalau neraka itu 7, surga 8. Makanya kita habis salat subuh, habis salat asar, habis salat maghrib, wiridkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali dibaca. Ya Allah, peliharalah aku daripada azab api neraka. Ya Allah, jaga selamatkanlah aku daripada azab api neraka, 7 kali. Nah, rahasia daripada 17 rakaat tadi, bahwa barang siapa mengerjakan salat maghrib 3 rakaat, salat isya-nya 4 rakaat dengan baik, memenuhi syarat dan rukunnya, adabnya lahir dan batinnya tunaikan dengan sempurna, maka yang 7 rakaat ini mampu menutup, mengunci pintu neraka yang 7 tingkat. Kada bakal masuk neraka orang nang penyembahyang. Nah, kemudian sorga Allah jadikan 8 tingkat. Barang siapa sembahyang zuhur 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, jumlahnya 8, maka ia mampu membuka lebar-lebar pintu sorga yang 8 tingkat. Nyamannya pintu neraka sudah tertutup, pintu sorga sudah terbuka lebar. Bisakah langsung masuk ke surga? Belum lagi. Karena mungkin saja 24 jam ini sehari semalam kita ada melakukan dosa, ya, mungkin berbuat kezaliman. Nah, maka Allah takdirkan sembahyang subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang fardu subuh mampu mengkafarat dosa yang terjadi antara siang dan malam. Jadi dosa diampuni, pintu neraka sudah terkunci, pintu surga sudah terbuka, tinggal lagi masuknya aja lagi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mereka sholat dan khusyuk hati mereka dalam mengerjakan sholat tersebut. Surga Firdaus itulah tempat mereka nanti di hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi kita diberangkatkan Isra ini memakai kendaraan
yang diambil dari surga Firdaus bernama Burak. Dikatakan Burak karena kecepatan larinya itu kalbarqil khatib, bagaikan kilat yang memancar. Sejauh mana matanya sanggup memandang, ke situnya mandak batis kena. Kan laju benar, laju pada pesawat. Nah, maka itu orang dulu kalau bepergian dari Mekah ke Palestina memakai unta, dipukul belakang unta biar cepat larinya. 2 bulan baru sampai. 2 bulan baik. Sedangkan Nabi diberangkatkan dari Mekah ke Palestina, terus dinaikkan ke Sidratul Muntaha, kembali pulang ke kota Mekah, berangkat sesudah waktu Isya tiba, kembali ke Mekah, belum lagi waktu subuh. Hebat luar biasa, laju pada nafal kita. Nah ini wajar, karena yang memperjalankan, mengisrakan dan memi'rajkan adalah zat Allah yang idza arada amran ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup sekedar berkata kun, fabaina kafi wan nun yakun. Antara huruf kaf dan nun sudah terjadi apa yang Allah kehendaki. Wajar kalau Isra Mi'raj cuma memakai waktu kurang lebih 2/3 malam. Padahal orang dari Makkah ke Palestina aja 2 bulan benar sampai. Nah, belum lagi naik dari bumi menuju ke langit yang pertama, sampai langit ke-7, dipertemukan dengan para nabi dan para rasul, berdialog, bercengkrama, saling mendoakan dan doa-doa kebaikan, dibawa masuk ke dalam sorga, melihat keindahan sorga, merasakan kelezatan makanan sorga, memandang kecantikan bidadari sorga, kemudian diperlihatkan keadaan neraka. Ini kira-kira berapa ribu tahun baru sampai hitungannya nih. Ya, karena menurut para ahli Bapak Ibu, dari bumi menuju ke langit pertama, andai kata orang memakai pesawat jet, pesawat tempur yang sangat cepat, ke langit pertama itu 60.000 tahun baru sampai. 60.000 tahun. Tapi hal ini tidak, kita kadang mendustakan nang kisah Neil Armstrong, antariksawan, dan Edwin Aldrin katanya pernah naik ke bulan. Di sana mendengar suara azan, kadang mendustakan, kadang kita juga yang penting masuk Islamnya ya kalau. Kalau menurut penelitian para ahli, dari bumi nih ke langit itu 60.000 tahun. Itu dengan pesawat jet, pesawat tempur yang luar biasa. Nabi hanya memakai waktu kurang lebih 2/3 malam. Nah, sampai di Baitul Maqdis, Jibril mengikat Burak di sebuah batu besar. Kemudian masuk ke dalam masjid bersama malaikat Israfil, malaikat Mikail, Nabi kita. Allah undang para anbiya dan mursalin dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kumpul di Baitul Maqdis. Berapa banyak Nabi? 124.000 jumlahnya. Lalu malaikat Jibril azan di Baitul Maqdis ini. Kemudian setelah azan, jamaah pun bersama. Qamat malaikat Jibril. Orang-orang pada menunggu siapa gerangan yang bakal menjadi imam. Karena di sana terkumpul orang-orang mulia, para anbiya, para rasul. Ada di situ Nabi Adam, ayahnya sekalian manusia. Mereka hormati, barangkali Nabi Adam yang bakal jadi imam. So pak abahnya ini abah berataan. Di situ ada yang bernama Nabi Ibrahim Khalilullah, itu Abu Kafiddin, ayah kalian di bidang agama. Mungkin beliau akan jadi imam. Di situ ada Nabi Musa Kalimullah, orang yang paling sering diajak dialog sama Allah. Mungkin dia bakal jadi imam, karena Nabi Musa dikatakan orang yang paling mulia dari kalangan zuriat Nabi Adam, ujar orang Bani Israel. Di situ ada Nabi Isa Ruhullah, ada Nabi Ismail Zabihullah. Terkumpul para anbiya dan mursalin, kada ada seorang pun yang menonjolkan diri hendak jadi imam. Padahal orang hebat berataan. Akhirnya malaikat Jibril memegang tangan baginda Rasul, disuruh maju ke peimaman
untuk menjadi imam. Nah saat itulah Allah mengangkat Nabi kita menjadi imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi kita Jibril dan Rasulullah naik ke sebuah batu karena akan memenuhi panggilan Allah menjelajahi ruang angkasa raya. Nah, ternyata begitu Nabi kita dinaikkan ke langit, batu ini umpat juga terbang. Naik juga. Ditegur oleh Jibril, "Hai malaikat, hai batu, engkau tunggu di sini. Ini undangan Allah." Tak angkat hai batu ini, tak angkat ya. Tak angkat. Jadi terangkatnya batu nang ini awang-awang. Nah di situ kita di bawahnya itu kita sembayangan. Alhamdulillah saya tahun 2018 sempat berangkat ke Palestina, umrah sebelumnya, lalu berangkat ke Jordania, ke Palestina, diberangkatkan oleh Gubernur Awang Parok. Nah sembahyang kita di bawahnya tuh, Masya Allah. Artinya sejarah Rasulullah ini bukan hayal, tapi dibuktikan fakta nyata luar biasa. Nah, dinaikkan Nabi kita sampai ke langit yang pertama. Di situ beliau dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi kita disambut mesra oleh Nabi Adam dengan doa marhaban, marhaban bil ibni soleh wan nabi soleh fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang anakku yang soleh, selamat datang nabi yang soleh, sebaik-baik orang yang pernah dijanjikan kedatangannya, saat ini sudah tiba waktunya. Nabi Adam gembira menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita ringkas sampai akhirnya Nabi kita dinaikkan lagi ke langit yang kedua. Di situ beliau dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua orang Nabi ini menyambut mesra, suasana hangat gembira menyambut kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan marhaban bil akhis soleh, marhaban bin nabi soleh, fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang saudaraku yang soleh, selamat datang nabi yang soleh, sebaik-baik orang yang dijanjikan kedatangannya, sekarang sudah tiba saatnya. Nah didoakan oleh dua orang nabi ini dan doa-doa kebaikan. Ringkasnya baginda Rasul pun naik, dinaikkan lagi sampai ke langit yang ketiga. Nah di sini beliau dipertemukan dengan seorang nabi yang tampan rupawan, nabi yang kecantikannya, ketampanannya mengalahkan rupa orang sedunia, kecuali dibandingkan dengan Nabi Muhammad itu nisfahu, separuhnya aja. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun menyambut mesra gembira kedatangan Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan marhaban, selamat datang saudaraku yang soleh, selamat datang nabi yang soleh, sebaik-baik orang yang dijanjikan kedatangannya, saat ini sudah tiba waktunya. Didoakan oleh Nabi Yusuf dan doa-doa kebaikan. Walhasil berikutnya dinaikkan lagi Nabi kita sampai ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini ditempatkan di tempat yang tinggi dan mulia oleh Allah. Nabi Idris ini gawian sidin sama kayak bebuhan pokjas, tukang jahit sidin, tukang jahit. Aman Nabi Yusuf tadi menteri perekonomian sekaligus jadi raja. Amun Nabi Idris ini pokjas, tukang jahit. Jadi sidin mencucuk jarum benang nih nah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tusukakan sidin. Karena menusuk pulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setiap kali menyucuk benang nang ini, mencucukkan jarum benang, selalu sidin baca tasbih. Akhirnya jengkel banget iblis. Bah jari iblis ini gawian menjahit, setiap kali menyucuk hingga bertasbih. Anakku hancur orang aja iblis ini. Datang iblis membawa kerongkong hintalo.
Idris, ujar iblis. Mirip banget ngaran li. Ada Haji Idris nenek. Ujar iblis, hei Idris, sangguplah Allah Ta'ala membuat dunia nangganal nih dalam karungkong hintalo nih. Hati-hati ini Pak bisa sirik. Kayaknya ini jawabannya Amsatan jawab. Sangguplah Allah Ta'ala membuat dunia, langit dan bumi ke dalam karungkong hintalo nang halus ini. Amun dijawab kada sanggup menafikan sifat kudrat. Allah bersifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Termasuk sanggup membuat dunia ke dalam karungkong hintalo. Terserah Allah Ta'ala dunia akan dikecilkan. Buat dalam hintalo. Karungkong hintalo kan diganalakan. Buat dunia ke dalam karungkong hintalo. Kadang alih begituan. Apa jawab Nabi Idris sambil baca tasbih tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Idris, sanggupkah Tuhan membuat dunia dalam karungkong hintalo? Ambil kasih jarum, cuk dicocok mata iblis. Sanggup banget melukai mata ikan, sanggup beli saya. Apa bular mata iblis itu sebelah dari dicocok oleh Nabi Idris tadi. Jadi pian bila anak bapak halagana menjahit pakai ilmu Nabi Idris nenek. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang alih. Kemudian Nabi Idris pun sama kayak nabi-nabi sebelumnya, menyambut mesra kedatangan Nabi kita, mendoakan dan doa-doa kebaikan. Walhasil Nabi pun meneruskan perjalanannya hingga sampai ke langit yang kelima. Dipertemukan dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Nabi Harun pun sama kayak Nabi yang terdahulu, menyambut kedatangan Rasulullah dengan hangat dan semangat, mesra dan gembira, tak lupa mendoakan Nabi kita dan berbagai macam doa-doa kebaikan. Terus dinaikkan Nabi kita ke langit yang keenam. Di situ dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di langit yang ketujuh dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dua orang Nabi ini kita angkat sedikit cerita. Nabi Musa, imbah Nabi kita datang lalu menyambut mesra, marhaban bil akhis soleh wan nabi soleh fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang saudaraku yang soleh, selamat datang Nabi yang soleh. Sebaik-baik orang yang dijanjikan datangnya sekarang sudah tiba waktunya. Didoakan oleh Nabi Musa dan doa-doa kebaikan. Nabi Musa di orangnya pemandir, handak banget lawas bepandir lawan Nabi kita. Tapi Nabi undangan dinas kada kode dan tunda nenek. Terus Nabi kita meneruskan perjalanannya. Nabi Musa menangis biar menangis Nabi Musa nenek. Lalu heran kaumnya orang-orang Bani Israel, kok orang segagah Nabi Musa nenek, perkasa, kuat, kekar, hebat, masa menangis? Nabi Musa nih menurut cerita bulu awak sidin aja, bulu badan. Itu andai kata orangnya pakai baju yang tebal tuh 2 lapis, tembus bulu awak aja nyarnya itu. Maka ceritanya beliau pernah nempeleng orang cagaran, namun biasa-biasa aja, tempeleng sidin mati orang. Kan Nabi Musa. Nah kubur sidin itu di Palestina. Orangnya Nabi Musa ini besar panjang, besar tinggi. Ulun mencoba mengukur kuburan sidin. Dilangkau batis gagana sewas-was mau urak batis. 13 langkah ulun nih kuburan Nabi Musa. Padahal kuburan kita ini paling 2 langkah. Kuburan kita ini paling 2 langkah. Nabi Musa ini 13 langkah ulun. Wah jom kena benar sidin nenek. Wajar dia menampilkan orang sampai mati. Itu Nabi Musa. Kalau Fir'aun kecil bayangnya, Fir'aun ini kecil aja. Ulun di Mesir tahun 2014, awak Fir'aun ini masih di balsam di dalam kaca. Nah itu ukuran kaca itu kan ada lebih pada 2 meter. Bahaya ulun Fir'aun ini jakanya diam di Samarinda. Kok kurang lebih aku aja awak nenek.
Cuma sombongnya aja luar biasa. Jangan Nabi Musa purun menampiling rabah sama sekali. Cuma kelihatan angkat bang ya, kalau Nabi Musa hormat luar biasa. Walaupun orang kafir, cuma itu membesarkan sidin. Nah, begitu ditanya oleh kaumnya Bani Israel, mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuat pian ini menangis hai Nabi Musa Rasulullah? Ujian Nabi Musa, kayak apa aku kada menangis? Tuh, orang Bani Israel itu menganggap aku ini manusia yang paling mulia dari seluruh zuriat Nabi Adam. Aku dianggap mereka orang yang paling top, paling hebat seluruh keturunan Nabi Adam. Padahal si Gulam, anak kecil yang baru melintas tadi, menganggap Nabi kita anak. Itu dia lahir jauh setelah aku wafat, ribuan tahun aku wafat, baru dia lahir ke muka dunia. Diangkat jadi nabi jauh dia setelah aku wafat. Tapi umatnya lebih banyak daripada umatku. Nabinya paling duluan masuk surga, dan umatnya tak umpat-umpat berdahulu dia masuk surga. Aku jadi Nabi Musa, jangan nabinya tuh aja berdahulu masuk surga, kada sampai tangis macam ini. Tapi itu umatnya, karena kehormatan nabinya, pandahuluan umat sidin itu masuk surga juga. Ujian Nabi Musa, ya Rob, copot pangkatku sebagai seorang nabi dan rasul. Aku anak beempih Tuhan aja jadi nabi jadi rasul. Jadikan aku jadi manusia biasa aja, asal engkau takdirkan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa berdoa untuk menjadi umat Nabi Muhammad, rela melepas jabatan, ampih jadi nabi jadi rasul, asal dijadikan jadi umat Nabi Muhammad. Sedangkan kita Bapak Ibu sekalian, kada pernah kita memohon supaya dijadikan jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang mentakdirkan kita semua ini menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini luar biasa, untung benar kita jadi umat Nabi Muhammad, untung luar biasa. Nabi Musa ini pernah dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun marah karena sekian banyak tukang-tukang sihir beliau. Tukang sihirnya Fir'aun masuk Islam, masuk agama Nabi Musa. Lalu dikumpulkannya puluhan ribu lebih tentara. Kita gempur Musa dan tentaranya, kita bunuh semuanya. Dikejar Nabi Musa, dikejar dan dikejar sampai berhadapan di depan Laut Merah. Nah ini maka ujar Fir'aun, mati jagadan bertahan nenek. Maju lautan kada mungkin. Mundur tidak ada kata mundur dalam peperangan. Diam, mati di bantai Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa mempanahkan diri ke hadapan Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, bagi engkaulah segala puji, wa ilaikal mustaka, dan kepada engkaulah tempat mengadu, wa antal musta'an, dan hanya kepada engkaulah dimohon pertolongan, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu Allah Ta'ala terima permohonannya Nabi Musa. Ujar Tuhan, ya Musa idrib bi'asakal bahar. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke atas lautan, nanti lautan akan berubah menjadi jalan terowongan untuk keselamatan engkau dan Bani Israel. Pukul lautan dan tongkatmu itu, maka lautan akan berubah menjadi jalan terowongan untuk keselamatanmu dan Bani Israel. Ketika Nabi Musa akan memukulkan tongkat di atas laut, ujar Tuhan, hai Musa, nanti dulu, sholli ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baca dulu salawat untuk kekasihku Muhammad, baru kau pukul lautan dan tongkatmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu Nabi Musa baca salawat kepada Nabi Muhammad, dipukulnya lautan dengan tongkatnya, berubahlah laut menjadi jalan untuk keselamatan Musa dan
Bani Israel. Fir'aun mengejar di belakang. Wah, jar Fir'aun dalam laut, nah ini kayak apa aku ini? Mati kayaknya. Kebetulan kuda nang di depan kuda Fir'aun ini kuda betina. Ampun Fir'aun kuda laki, kuda jantan. Hadapan laut jar Fir'aun, jangan, stop. Kuda jantan Fir'aun ini hendak bini. Melihat kuda bini di depan, apa ada kau disatup lagi hendak mengajar bininya. Akhirnya maju tenggelam di laut, maju nang lain habis berataan mati konyol di Laut Merah. Nabi Musa sudah di seberang. Nah, ini salah satu cara Allah menyelamatkan ini manusia dengan banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dunia, selamat di akhirat. Nah, kemudian ringkasnya Nabi kita dinaikkan lagi sampai ke langit yang ketujuh dan dipertemukan dengan Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Nah, ini bapak kita di bidang agama. Makanya Nabi Ibrahim ini menganggap Nabi kita ini anak, dan memang Nabi kita keturunannya Nabi Ibrahim. Nah, ujar Nabi Ibrahim, marhaban bil ibni soleh wan nabi soleh, pani'mal maji ujaa. Selamat datang anakku yang soleh, selamat datang Nabi yang soleh. Sebaik-baik orang yang pernah dijanjikan kedatangannya, sekarang sudah tiba waktu datangnya. Ujar Nabi Ibrahim, ya Muhammad, akri ummataka minnis salam wa akhbirhum bi anna jannata tayyibatu turbah azmaul ma' fal tuksir min girasil jannah. Hai Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepada umat engkau. Jadi kita ini sudah dikirimi salam oleh Nabi Ibrahim 14 abad yang silam. Subhanallah, luar biasa. Sampaikan kepada umat engkau hai Nabi, kabarkan kepada umat engkau hai Nabi, bahwasanya surga itu tanahnya subur, arealnya luas. Suruh mereka memperbanyak berisi kebun dalam surga. Ujar Nabi, apa gerangan kebun surga itu? Nah, dijawab sidin, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satu riwayat menyebutkan kebun surga itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo rame-rame tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa membacanya 100 kali di pagi hari, dibaca 100 kali di sore hari, maka Allah akan memberikan pahala sama kayak orang naik haji dan umroh. 100 pagi 100 sore dibaca sama kayak orang menunaikan ibadah haji dan umroh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang yang banyak membaca kalimat itu, Allah berikan jalan keluar dari setiap adanya kesempitan. Allah berikan solusi dari setiap adanya permasalahan. Allah berikan rezeki dengan tidak disangka dan tidak diduga-duga. Dengan mudah Allah berikan. Diperbanyak baca itu. Ujar arwah Abah Ulun, Abah ini kan bagawi Dewan Sidin ada Jepang ala kadarnya han. Cuma kalau penghasilan kayak orang tuh kada, kami berdua di pesantren waktu itu. Ujar Sidin, bila kira-kira bonikam ini datangan hari Kamis ke rumah, karena Sabtu mesti membawa beras, membawa duit ke pesantren.
Sedangkan hari ini musim penghujan, napa nang cager diulah jadi beras nenek. Duit kadada, aku jasidin bujur-bujur artinya menghambakan diri bertawajuh kepada Allah. La haula wala quwata itu kada boleh kurang daripada 300 kali setiap hari. Kalau istighfar tuh 1000, salawat 1000, apa zikir 1000 itu amalan rutin. La haula pokoknya dibanyakin baca paling kada 300 kali sehari. Itu jasidin bujur-bujur dinampakakan Allah berakahnya. Kada pernah jasidin aku hutang mau ngusi ikam nih pesantren. Kada pernah. Amun nang kakawanan nang lain jasidin hutang di anu, hutang di sini di sana. Gara-gara musim hari ini kadang musim penghujan kada kawan nurih. Dak jamur benih. Kada panas. Kenapa dibawa anak dari Sabtu wajib membawa beras sudah. Aku jasidin ku baca terus ada rezeki nang kada disangka-sangkaan itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya Nabi kita dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril stop, tidak bisa lanjut lagi. Nah, ujar Jibril, hai Muhammad terus engkau penuhi panggilan Tuhanmu. Ujar Nabi, bahkan engkau hai Jibril. Pian duluan. Kada ajar Jibril. Masing-masing kita punya kedudukan, punya derajat. Kalau aku memaksakan diri untuk terus maju dan maju, hancur lebur tubuhku ini. Oleh karenanya ayo engkau terus memenuhi panggilan Tuhanmu. Nabi pun hanya dan petunjuk Allah dinaikkan dan terus dinaikkan sampai kepada suatu tempat yang bernama Mustawa. Di tempat yang paling tinggi. Nah, di situ ada suatu hal yang luar biasa. Nabi menyaksikan di bawah nur arasnya Allah terlihat bayangan, sosok bayangan seorang laki-laki tersembunyi di bawah cahaya aras. Ini tempat yang luar biasa. Di bawah naungan arasnya Allah terlihat sosok bayangan seorang laki-laki. Sehingga Nabi bertanya, ahwa nabiyun, dia seorang nabi kah? Bukan, dia bukan nabi hai Muhammad. Ahwa malakun, dia seorang malaikat? La, dia bukan malaikat. Lantas siapakah orang itu? Maka pangkatnya lebih tinggi daripada malaikat Jibril. Dijawab oleh suara, huwa rajulun min ummatika takunu fid dunya lisanu radbun bi zikrillahi ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yastasib li walidayhi qattu. Itu wahai Muhammad adalah seorang laki-laki dari umat engkau. Umat saya? Betul, dia umat engkau hai Nabi. Apa amalannya Bapak Ibu sekalian? Maka sampai derajatnya mengungguli daripada derajatnya malaikat. Ada 3 macam amalan orang ini. Yang pertama itu orang semenjak dalam dunia lidahnya selalu basah dikarenakan banyak berzikir menyebut asma Allah. Dia banyak berzikir mengatakan kalimat la ilaha illallah. Dia banyak berzikir mengatakan kalimat Allah Allah. Dia banyak berzikir membaca salawat kepada Nabi. Dia berzikir banyak membaca Al-Quran. Dia banyak bertasbih, tahmid, takbir. Nah, dengan sebab banyak zikrullah inilah mengangkat derajatnya di atas makomnya malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya bergantung di masjid. Hatinya selalu kepingin berada dalam masjid. Dia rajin salat berjamaah. Dia banyak sujud kepada Allah. Dia memperbanyak sembahyang sunat. Ini derajat yang kedua. Amalan yang kedua. Yang ketiga, dia menghormati kepada ibu bapaknya, memuliakan kepada ayah dan bundanya. Dengan sebab memuliakan dan menghormati orang tua, diangkat Allah derajatnya melebihi pangkatnya malaikat. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, walhasil bertemulah tasyhadu zatu bizat, bertemu zat Nabi kita yang mulia dengan zat Allah yang maha sempurna. Dalam pertemuan yang luar biasa ini, pada akhirnya Nabi kita menerima perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam, yang sampai sekarang berkat minta dikurangi tadi, tak tinggal 5 waktu lagi. Nah 5 waktu ini jangan hendak dikurangi lagi, jangan hendak dikurang-kurangi lagi. Nah, coba kalau kita renungi Bapak Ibu, ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan misalnya, cukup sekedar diturunkan wahyu kepada malaikat Jibril. Jibril disuruh turun ke muka dunia menemui Nabi Muhammad, disampaikan, hai Nabi, diwajibkan kepada engkau dan umatmu puasa Ramadan.
Kada perlu Nabi harus dibedah perutnya, dioperasi dadanya, dibasuh hatinya, kada perlu. Kada perlu naik ke langit. Cukup menerima perintah puasa di muka bumi, menerima perintah zakat harta maupun zakat fitrah di muka bumi, menerima perintah kewajiban haji bagi orang yang mampu, Nabi tetap di muka bumi. Beda dengan sembahyang. Kalau sembahyang Allah panggil nabinya di tempat yang tinggi dan mulia, Nabi kita menerima perintah sholat 5 waktu. Ini menandakan bahwa betapa tingginya nilai pahala ibadah sholat 5 waktu dibandingkan dan ibadah-ibadah yang lain. Betapa mulianya kedudukan sholat 5 waktu, sampai-sampai Nabi mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita orang muslim dengan mereka orang kafir hanya sholat. Kita sembahyang, mereka tidak. Pakaian gampang dibeli, pakaian muslim di toko-toko busana, toko-toko pakaian sama aja. Kita beli baju gamisnya gini kawa pakai gamis. Perempuan kita beli jilbab, mereka pun bisa beli jilbab. Ya, makanya kalau di Palestina itu antara perawat orang Nasrani dengan muslimah kita nih susah bedakan. Maka jilbab sama kayak orang kita muslim juga jilbabnya. Cuma dia sudah parah, terlihat salibnya, itu benar ya. Iya. Kalau dari kejauhan sama kayak orang kita pelajar muslimah, berkerudung rapi kayak kita. Tapi kalau sudah dekat ada cirinya seperti salib. Nah, nyari tahu kita pada orang Nasrani. Nah, pakaian kau ditiru, salam kau dipelajari, nama kau diulah-ulah. Perbedaan kita dan orang kafir cuma sembahyang. Kita sholat, mereka tidak. Maka kata Nabi, paman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sadar dan sengaja serta mengingkari wajibnya, maka sungguh dia kafir yang nyata. Kafir. Dalam hadis yang lain dikatakan, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Permulaan amal ibadah seorang hamba yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Amal ibadah yang paling duluan diperhitungkan di hari kiamat nanti adalah sembahyang. Puasa belakangan, zakat nanti di belakang lagi, haji jauh di belakang. Yang paling duluan dihisab sembahyangnya. Fa in wujidat tamatan qubilat wasairu amalih. Maka kalau ketika dihisab sembahyangnya ternyata sempurna, kelima waktunya ditunaikannya dengan baik, sesuai dengan syarat dan rukunnya, dipandu dengan ilmu sembahyang ini, kada tuturutan, kada ikut-ikutan, tapi belajar memang agama. Kemudian lagi karena sembahyangnya sempurna, maka ikut diterima amal-amal baik yang lain-lainnya. Baca Quran dapat pahala, bersedekah dapat pahala, puasa dapat pahala, menolong orang dapat pahala. Kenapa? Karena sembahyangnya diterima. Yang lainnya bergantung dengan sembahyang. Wa in wujidat nakisatan ruddat wasairu amali. Kalau ternyata sembahyangnya kurang, maghrib aja nang sembahyang sedin nenek nang 4 parai han kurang ngerenya. Manakala kurang sembahyangnya ditolak. Begitu sembahyangnya ditolak, ikut tertolak pula amal-amal kebaikan yang lain-lainnya, kada diberi pahala. Han rugi banget kalau amun kada sembahyang, rugi luar biasa. Oleh karenanya ayo kita betul-betul dirikan sholat dengan baik, belajar ilmunya, tauhidnya kita pelajari supaya kita menyembah Allah dengan benar. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah apapun kecuali kita kenal dengan Tuhan yang kita sembah. Kalau kita kada bertauhid, sembahyang Allahu Akbar, jangan-jangan tersambah tihang, bisa tersambah murid kawan, bisa tersambah sajadah karena kada kenal dengan Allah. Belajar ilmu fikih untuk membetulkan tata cara zahir ibadah kita. Belajar ilmu tasawuf untuk membersihkan diri lahir dan batin supaya ibadah yang kita gawi ini bukan saja sekedar sah tapi makbul, diterima oleh Allah.
belajar ilmu tasawuf, belajar Al-Quran dengan tajwidnya supaya bacaan rukun qauli kita tidak diragukan benarnya. Nah ini. Nah berikutnya dalam hadis yang lain juga diterangkan, innama masalus salati fid din kama salir rasi bil jasad. Hanya sesungguhnya perumpamaan sholat dalam agama itu seperti kepala dalam tubuh manusia. Kan dalam agama kita banyak amal ibadah, ada puasa, ada zikir, ada ngaji, ada baca Al-Quran, ada bersedekah, ada naik haji, ya, ada umroh, ada zakat dan lain-lain. Bentuk semacam batang tubuh. Maka sembahyang ibadat kepala. Sembahyang ini kepala. Yang lain mungkin tangan kanan, mungkin ada apa kuku, ada tangan kiri, ada bahu, ada perut, ada kaki, ada rambut, ada kumis. Itu ibadat yang lain-lainnya. Sedangkan sholat itu kepala. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira kalau orang tidak punya tangan sebelah bisa hidup apa tidak? Bisa. Orang tidak punya kaki sebelah bisa hidup apa tidak? Bisa. Sekarang ayo kita renungi. Andai kata orang tidak punya kepala, hidup apa mati? Hidup apa mati? Ayam hilang kepala, mati. Kok haruan hilang kepala, burung kada berkepala, mati. Nah, iman yang kita miliki, Islam yang kita akui, kalau kita tidak sholat, persis laksana tubuh hilang kepala, iman kita jadi mati. Hari ini kita tidak sembahyang, iman kita berkurang. Besok kita tidak sholat, iman kita menurun. Besok kita sembahyang, iman kita menipis. Besok ada sembahyang, iman kita mengecil. Dikhawatirkan ketika menghadapi sakaratul maut, orang yang tidak sembahyang ini dalam keadaan haus dan lapar luar biasa, datang dengan Israel merenggut nyawanya, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang paling kita takutkan Bapak Ibu para jamaah sekalian. Oleh karenanya, sesibuk apapun kita bekerja, sebanyak apapun jahitan yang kita hadapi, bila sudah sampai waktu istirahat dulu kita menghadap Allah, setor kita ke hadapan Tuhan, lapor kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri barang 15 menit, barang 20 menit kita lapor menghadap kepada zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, apel di depan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Bila kita sambil bekerja, kita juga beribadah. Dalam bekerja, kita juga berzikir kepada Allah. Dalam bekerja, kita juga bersalawat kepada Nabi. Diberkahi oleh Allah dan kita tergolong orang yang beruntung. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini ceramah Isra Mi'raj, mudah-mudahan berberkat bagi kita seberataan. Sedikit kita mengisahkan guru sekumpul, karena tadi kita sudah membaca tahlil, nasid, bahkan pantun ngarannya syair jualah. Luar biasa, sebenarnya sudah menakib separuhnya sudah itu. Jadi guru sekumpul ini memang wali besar Abah Ulun tahun 76 baelang wadah guru waktu di keraton sedang diam. Kebetulan ading sabopo Abah ini ngarannya Ustadz Zainuddin, ketua DPR Balangan, ketua DPRD Balangan dahulu. Datangnya Abah Jasidin izin utuh hanya buat ading mani ading nih toh pompa ban sabeda Jasidin bahwa aku kepada guru Zaini. Dijawab oleh Bu Zainuddin nih, anu kae kada harapan kita disambut Sidin, kada harapan kita tamu Sidin. Sidin musim ini dalam khalwat tuh, orang rantau 3 malam kayak sudah bermalam di sini hendak mendapat guru. Kada kau bertamuan Sidin. Apa ujar Abah Ulun? Toh Jasidin pompa sabida tuh biar kita kawa berdua. Insya Allah guru menerima kita. Berangkat ke wadah guru sekompol tadi. Sekalinya sampai di halaman Sidin, nah guru bukai pintu, nah mengawai arwah Abah kami tadi. Begitu datang duduk suruh Sidin, nyawa Jasidin Abah sudah lawas meninggal. Nang masih hidup cuma mama.
rancaki jasidin ilangi mama, rancaki ziarahi mama. Pada hajar abah seumur hidup baru itu bertemu sidin. Kok membicarakan diri seorang ini bahwa abah sudah lawas meninggal. Kemudian berikan nasihat panjang lebar, hurus kumpul lawan abah nih bepandiran nih. Nah, kemudian begitu hendak bulik, jaga hurus kumpul, jangan murhana ya bulik dulu, jangan. Kita berdoa kepada Allah Taala dahulu. Jadi jar arwah abah berdoa guru nih panjang mendoakan kita nih nah, mendoakan panjang lebar, sehingga sampai begitu sudah bulikan Jabu Zainuddin, kak, aku nih kayak rancak juga lawan guru sekumpul tuh membawa orang. Ada guru tuh nang doa lawan pian, nang ampun piannya doa sidin tuh luar biasa doa sidin kesan pian nenek. Lalu sebelum berangkat bulik tadi bepasan guru, ujar guru Murhan, apabila kakaina nyawa kamar tapura nenek hendak bailang wadah tuan guru yang manakah, silahkan aja. Cuma orang yang pertama ikam ilangi aku jasidin. Siapakah tuan guru nang ikam datangi? Nang di manakah tinggalnya tuan guru itu? Nang paling duluan diilangi aku Murhana jasidin. Tercerita tahun 80 arwah abah ini memenuhi undangan apa namanya nih, Kongres Gerakan Pemuda Ansor di Banjarmasin, karena abah ini tokoh NU, ketua Ansor Balangan Bahari Sidin nih. Berangkat singgah di Martapura, berangkat tuh lawan pembekal Abdul Hadi keponakan Sidin. Ujar abah, dek, kita bilang wadah guru Zaini dahulu. Wah kae, ada harapan Sidin menerima kita nenek. Orang-orang yang hebat saja banyak nang tabulik kada dapat Sidin. Jangan diajar arwah abah. Aku ini dijanji Sidin bila hendak bila kamar Tapura hendak bilang wadah guru mana aja silakan. Cuma aku dahulu ilangi. Jadi jar abah begitu aku datang menemui guru ke rumah, sidinnya dikubur jarang di makam orang tua sidin. Jadi abah ke kubur bebelakangan naon guru. Jadi guru kada melihat. Begitu jar arwah abah kan dibatahlil di kubur kurus kumpul, apa di kubur abah orang tua sidin nih batahlil. Batahlil lalu arwah abah ini berdoa. Sakalnya guru duduk nah. Di belakang abah. Abah kita berdoa karena kada tahu pada ada guru kumpul. Kada tahu. Kada menoleh. Amin. Jaga guru kumpul. Amin. Amin. Jaga guru kumpul amin akan doa nih. Selesai berdoa lalu bersalaman non sidin. Terakhir hendak berangkat ke Banjarmasin, ku unjuki jabah duit 250 perak. 100 ringgit orang baru nyambat jala. Jaga guru kumpul, murahnya buat duit itu dicelingan. Sama aja beri aku sudah. Nah jadi guru kumpul memang dasar orang wali besar luar biasa. Jadi tercerita waktu Sidin menukar mobil Mercy di Banjar itu gubernur Raja Anyar bisi Mercy. Guru ini menukar mobil Mercy. Di hadapan Cina nih kada kelapang membawa tas nanggana wadah duit kada membawa wadah duit. Begitu dihitung hampir 1 miliar harganya. Nah guru nih pecaluk kayak mencaluk di burit yang berdirinya nih nah dolar nang keluar, ngecaluk pulang dolar nang keluar. Jadi berapa kali mencaluk nang kayak ini sampai terhitung pas harga mobil tadi. Cina tuh bingung setengah mati. Ada duit, caluk duit nang keluar, caluk dolar nang keluar. Nah ini menandakan betapa hinanya dunia di hadapan para aulia Allah. Dunia tuh hina di hadapan waliullah. Lau kanatid dunya tazidu indallahi, lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin lama sakal kafira jur'atam ma'in. Seandainya dunia itu berharga di hadapan Allah, walaupun seberat sayap nyamuk harganya, niscaya Allah kada mau memberi minum dengan orang yang kafir, walaupun cuma setegok air putih. Kada hendak Tuhan beri banyak. Saking bencinya Allah kepada orang kafir. Nah, dunia di hadapan orang wali kada beda laksana kotoran. Nah, becalok.
duit, calok lagi duit. Wah, hebatnya guru itu luar biasa. Jika orang nangkat 7 jari duit ini kada berpikir hendak minta amalannya apa enggak ada, minta duitnya aja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita berataan. Semoga Allah telah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita dan dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah telah bimbing anak-anak kita, zuriat-zuriat kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dari dunia sampai akhirat menjadi orang yang beriman, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.